bicara masalah Facebook. Kalau antum mau cek di Facebook, itu kami semua dibilang Yahudi. Oleh mereka yang mendukung Khazanah, yang anti dengan agama Khazanah, mereka adalah pelaku praktek perdukunan Yahudi, musyrik. Kami itu begitu. Jadi bukan cuma antum dah masa saya dalam Facebook, kita pun demikian. Saya setuju dengan antum dengan MUI, ya, dengan MUI yang mengatakan bahwasanya memang agama sudah sedikit, sangat sedikit dibandingkan dengan maksiat dan hiburan lainnya. Tapi maaf, justru yang sedikit ini jangan dinodai seperti yang sudah ada. Semestinya sedikit ini justru membuka mata umat, bukan menjadi umat makin pecah. Jadi saya mohon kepada pihak antum, pihak Trans7, Khazanah sudah cacat di mata umat, khususnya Nahdliyin dan Ahlussunnah. Khususnya mereka suka bertawasul, suka bikin maulid, suka bikin tahlil, segala macam. Di mata kami, antum sudah cacat. Jadi untuk membalikannya, maaf, kami nggak minta macam-macam. Kalau antum kantor, antum mengatakan tidak kepada apa yang sudah antum katakan. Karena itu banyak, tanggal 14, tanggal 4, itu buktinya banyak. Jadi menayangkannya, silakan antum mau ambil dari mana. Tapi kami mohon sama antum dan kami tunggu antum menayangkan tentang kegiatan Maulid Nabi, kegiatan tawassul, kegiatan ziarah kubur yang notabene kami lakukan dan kemarin sempat dikatakan syirik. Setelah itu antum kalau tayangkan, kami akan sampaikan kepada umat Khazanah tidak demikian. Waalaikumsalam. Bulan bintang lagi dari Yahudi itu tuh lagi terus itu. Sama apa? Sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ahmad Munjir dari MUI Jakarta. Ini adalah mendengarkan semua nasihat-nasihat dari para kiai dan juga dari MUI pusat bahwasanya ini sebenarnya bertujuan untuk membangun Khazanah itu sendiri, dan kami harapkan bahwasanya itu menjadi cambuk untuk semakin baik ke depannya. Yang khawatir kan begini, saya yakin para kiai dan semuanya yang hadir ini tidak ingin istilahnya menjustifikasi maupun menghapus apa yang sudah dikaryakan oleh Trans7. Jadi yang saya khawatirkan adalah kebaikan yang sudah berjalan begitu lama, yang hampir 1 tahun tersebut, jangan sampai terjadi seperti karena nilai setitik rusak. Itu yang kami harapkan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira terakhir Pak ya. Iya. Saya cuma ingin menambahkan sedikit. Mungkin nama Pak Mola. Mohon maaf, sahabat dari Trans7 dan Trans7. Perkara ini di Jawa Timur sebetulnya sudah sangat panas. Ini sahabat saya dari Pasuruan hanya untuk menghadiri acara ini. Mendengarkan keterangan saudara untuk perbaikan kedepannya. Jadi harusnya berdasar apa kedepannya yang harus dilakukan. Sangat bagus sekali ada masukan dari Bapak MUI. Bahwasanya masih banyak hal-hal yang bisa dicari. Kenapa harus perbedaan di tenaga? Ini bukan cara mendidik. Ini salah satu cara yang sangat tidak etis lah, tidak hormat. Ini itu ya. Begini, Bapak Ibu sekalian, Pak Yai dan Bapak-bapak dari Trans. Pertama dari Trans7, saya menganggap bahwa message-nya adalah jangan sekali bereksperimen dengan satu perbedaan. Kalau kita tidak bisa memaknai dengan baik dalam norma-norma dan kaidah sebagai satu tema yang bagusnya adalah untuk mendakwahkan agama. Yang kedua, apa yang menjadi masukan Pak Kiai, Pak Habib, itu tolong menjadi perhatian secara khusus. Dan tentunya menjadi satu momentum kaum Nahdliyin itu menganggap Trans7 baik. Itu penting. Ya, karena kalau tidak, itu menjadi persoalan yang
beliau. Apakah itu ustaz, apakah itu kiai. Tapi paling bijak kalau diajak bicara beliau ini, dari MUI diajak bicara, yuk sebaiknya ini gimana? Ini penting. Karena kalau enggak, saya pikir tetap menjadi persepsi masing-masing dan itulah yang akan melahirkan perbedaan yang tanpa jelas penyelesaiannya dan tidak ada ujungnya sampai kemana dan itu menunjukkan tidak kepositifan dalam konteks keagamaan. Itu harapan saya dan mulai sekarang menjadi satu momentum yang bagus bagi Trans 7 untuk mengevaluasi diri kaitannya dengan kadang-kadang kita begitu masuk cari judul yang tidak kontroversi di mana sih secara Islam gitu. Kadang-kadang kita begitu masuk nggak ada yang lain tapi secara kalian mungkin demikian kan itu memang yang namanya TV kadang-kadang bereksperimen itu Pak Yai ya, tapi kadang-kadang justru kita yang dirugikan dari masyarakat dan umat Islam itu jangan sampai ya walaupun semua punya argumentasi termasuk visi untuk kontrol terhadap antara visual dan narasi ini penting karena visual dan narasi dalam televisi itu dimaknai dalam satu tema salah satu ini yang bahaya kadang-kadang malah kita curiga ini memang disengaja atau tidak ini kan itu ini nggak benar ini ya boleh argumentasi Pak Ustaz Pak Yai mengatakan itu sudah benar begitu tapi fakta kan bisa namanya framing namanya rencana apa ada motif-motif di belakang itu kan antara visual dengan narasi kan kadang bisa dibuat gesekan gitu ini yang nggak benar nah, ini harapan kami tidak begitu kira-kira demikian dari saya terima kasih Pak Yai atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat setiap saat kami menerima pengaduan setiap saat kami punya kewajiban untuk mengundang melakukan klarifikasi semacam ini pada suatu saat itu dianggap sangat mengganggu masyarakat siapapun. Ini mohon dimengerti dan Trans juga sangat mengerti Pak. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kita klarifikasi perubahan bareng-bareng untuk kemaslahatan. Tolong jangan putus di sini. Jangan putus hanya Bapak nanti mendengarkan dan melihat. Kalau putus komunikasi, Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Habib, ini salah nggak kalau saya buat begini interpelasi? Tolong Pak ya. Ini penting sekali. Karena apapun ini bagian dari sensitivitas sosial yang harus kita hargai dan hormati. Kalau tidak ada begini Pak, siapa yang berkepentingan untuk kepentingan mengawal kaidah agama? Siapa yang berkepentingan untuk mengawal anak bangsa ini? Siapa yang berkepentingan ada kepentingan lain yang mengacak-acak norma-norma agama kita? Ini penting bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya dan selanjutnya diserahkan Pak. Ya, saya kira buat oleh-oleh saya ke Jawa Timur ya. Ya. Apa itu? Dan satu atau dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ansuri Dahlan. Daerah saya Kecamatan Desa Kendal Dukuh, Kecamatan Norjo, Kabupaten Pasuruan. Sebenarnya dari Jawa Timur banyak yang mengikut. Alhamdulillah kami bisa untuk sudah cukup saya. Akan saya ceritakan nanti. Gitu. Jadi yang kami ingin bawa pulang ke Jawa Timur adalah pertama permohonan dari Habib tadi, kesanggupan daripada Trans 7. Yang kedua saran daripada KPI agar khazanah ini dibangun bersama-sama. Ya, ini kira-kira dari Trans 7 ini sanggup apa enggak? Cuma itu yang ingin kami bawa pulang. Andainya oh ya kami sanggup untuk bersatu dengan MUI, begitu dengan Al-Mukarram. Kita tunjukkan ini loh Islam. Itu kami ingin jawaban itu kami bawa pulang ke Jawa Timur, ke Pasuruan. Di sana teman-teman baik dari Facebook yang inbox, yang SMS, semuanya tanya. Kami ingin bawa satu dua bundar saja yang akan kami bawa pulang. Mohon maaf ya, beliau-beliau yang saya sampai hadir di sini, ada yang ngasih uang 5.000, ada yang ngasih 15.000, bahkan 1.000 pun saya terima untuk ongkos ke sini. Ya. Jadi udah cukup saya yang akan ke sana. Setiap saat akan aku ceritakan. Alhamdulillah beliau-beliau mau.
Teman-teman itu yang ingin sekali kami bawa pulang ke Jawa Timur atas perhatian dan tanggapan nanti kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam takdim kepada para habaib, masyayikh. Ya, itu tadi alhamdulillah sekarang bertemu dengan secara nyata ini saya sampai ya, dan begitu juga dengan pengurus-pengurus KPI. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang dapat kita tarik pada saat ini, pertemuan saat ini dapat menjadi perbaikan bagi kami semua, maksudnya bagi Trans7. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelum doa, sebelum tutup, inti dari pertanyaan beliau sama dengan saya. Yang saya mau tahu jawaban dari antum, kapan mau ditayangin acara sholawat dan lainnya, supaya begitu kami pulang kami sampaikan ke jamaah. Jadi kepastian tanggal dan jam berapa, biar kami info, biar mereka juga menyaksikan. Oleh-oleh ya? Iya. Oleh-oleh. Oleh-oleh nih Pak ya? Buat oleh-oleh insyaallah. Ya. Terkait dengan permintaan klarifikasi ya Pak ya, dengan klarifikasi pertama saya sampaikan sekali lagi bahwa yang masukan dari tadi MUI dan para kiai tentu akan menjadi evaluasi dan perbaikan hasanah ke depan. Itu bukan sekedar janji, itu jaminan Pak, jaminan bahwa hasanah dengan bantuan bapak-bapak sekalian, dengan bantuan dari MUI juga, untuk menjadikan memang program ini lebih banyak manfaatnya buat masyarakat. Apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana lainnya dengan klarifikasi, tadi ada beberapa yang disampaikan, dan mudah-mudahan ini cukup jadi apa ya?